Kalau serius samping juga lebih Mulai dari serius pertama lagi nih. Enggak, terusin. Kalau serius Kan samping lebih saya- serius lagi, nanti pulang dari situ tanyain dia bisa. Nah, sekarang kembali kepada permasalahannya. Bolehkah seorang laki-laki atau seorang perempuan menikahi seorang laki-laki tanpa adanya wali? Para ulama berbeda pendapat. Bahwa salah satu yang memperbolehkan adalah Imam Hanafi. Itu diperbolehkan yang namanya seorang janda menikah tanpa adanya seorang wali. Seperti itu. Nah, ada juga Qaulus Syafi'i. Qaulus Syafi'i ini mereka berpandangan boleh. Karena apa? Karena ada sesuatu hal yang sifatnya elat. Jadi dalam istilah usul fikih itu ada elat. Elat itu dalam arti ada sebab musababnya. Ada permasalahannya. Contoh, seorang TKW misalnya, dia ingin menikah. Kalau dihadirkan dengan seorang wali, ini kan akan menjadi repot. Walaupun teknologi itu sudah berkembang, IT itu sudah luar biasa majunya, bisa yang namanya video call dan lain sebagainya. Akan tetapi kan rata-rata, ini kan akan memakan waktu. Entah dari kuota, entah dari apa. Jadi kalau hal seperti itu dikhawatirkan dirinya ini terjebak dalam sebuah hubungan yang terlarang, maka diperbolehkan. Berarti boleh ya? Boleh. Menurut Imam Hanafi yang lebih jelasnya. Berarti intinya boleh ya? Boleh. Karena pertanyaan Boleh. Apa namanya? Nomor WA aja. Nomor WA. Kan saya sering dengar, Ustaz. Katanya laki-laki itu kalau mau nikah lagi tanpa seizin istrinya itu memang benar. saya mau tanya ke situ, udah kamu tanya. Ada surat dari Kita bicara soal hukum Tapi agama, menurut- peradilan agama. boleh bebas tanpa ini boleh, nggak punya hak dia untuk Anda mengarang. Karena jatah orang laki itu fleksibel. Ya, tapi sekarang punya aturan di undang-undang bahwasanya harus ada rekomendasi dari persetujuan istri. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi banyaknya akhirnya Ngumpet-ngumpet, kan? nikah siri jatuhnya. Gitu. Enggak, kita bicara soal hukum agama dulu. Ya, Jangan ke boleh. pemerintah. Sekarang begini. Tanpa ada alasan orang lain Kontrak bebas. sekarang gini. Fitrahnya daripada seorang laki-laki. Kalau si istri nggak boleh, Ya sebentar. Ada Sekarang asbab. gini. Ada fitrahnya seorang laki-laki. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an. Di mana fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha war ruba'. Bolehlah yang namanya yang kita kenal istilahnya poligami. Boleh 2, 3, 4. Akan tetapi agama ini kan memberikan stressing. Sebuah aturan penegasan yang sangat luar biasa. Apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ketika kau tidak sanggup maka satu. Nah, sekarang bagaimana? Kita bisa melihatlah perkembangan daripada hukum yang ada sekarang di Indonesia, terutama adalah hukum peradilan agama, atau yang dimana bahwa persyaratan kalau ingin menambah itu harus salah satunya adanya sebuah bukti. Enggak, kita bicara soal hukum agama, Boleh. bukan negara. Oh gitu. Nah, Kalau bicara soal hukum agama, antara nikah yang kita kenal istilahnya nikah siri dengan nikah yang umumnya yang terjadi di diri kita, itu kan nggak ada perbedaan. Cuman yang menjadi perbedaan adalah tercatat dan dengan tidak tercatat. permasalahannya, pertanyaannya, boleh enggak? Boleh. Nah, ini kan kita lihat dulu madorotnya Nggak lebih boleh dia banyak mana? doang. Madorotnya lebih banyak mana istilahnya? Kalau madorotnya lebih banyak, contoh begini, ketika dia mempunyai sebuah keturunan, ini kan akan susah memprosesnya. Baik itu secara akte kelahiran dan lain sebagainya. Enggak, kita nggak bisa begitu, kita bicara Iya. soal agama dulu. Nah ini kan nanti akan Boleh atau enggak menyambung. secara hukum agamanya ketika seorang laki-laki itu mau menikah lagi tanpa harus izin sama perempuan, sama suaminya, itu dulu. Oh, Jangan main sampai ke ata-ata dulu, itu belakangan. Oke. Labilo. Boleh. itu saya sepakat dengan beliau. No. Cut. Itu boleh. Itu kan yang saya Oke, bilang yang nggak sekarang boleh. pertanyaan saya kan begini. Ya.
sekarang tinggal tergantung suaminya mau atau tidak. Nggak mau. Aja. Tadi kan pertanyaan begini, tadi kan dijelaskan. Saya nggak usah jauh-jauh. Sekarang aku tanya, kamu mau apa? Nah, itu Saya sekarang balik ya lagi nggak ke mau pertanyaan. lah, kan Kenapa? udah punya istri sebesar kamu. Yakin. Oh iya, punya istri satu kamu itu sudah kayak seperti istri 4, Iya, double. double cut, double kabin. Bed cover, double Nah, cover. bed covernya udah besar Saya apalagi. nggak usah nyelap, Bu, melihatnya kenyang. Nah, sekarang pertanyaan begini tadi. Kalau diangkut Kan dari tadi dua. Nggak, kan tadi begini, Kecuali di boarding bahwa pass di pesawat. dalam aturan Al-Quran seorang laki-laki itu untuk ada kadarnya, boleh 2, boleh 3, batas akhirnya kan 4. Empat. Tetapi bagi orang yang mampu, kalau dia tidak mampu maka tidak diperbolehkan. Cuma yang dimasalahkan saya mikir juga, mampu atau tidak orang kalau belum Mampu dicoba dalam kan belum finansial bisa. apa mampu dalam biologi? Benar nggak? Sekarang begini aja, Kiai bilang gini, saya nggak mampu karena saya nggak berani. Saya nggak mampu, saya nggak mau nikah poligami. Nah, pertanyaan saya, orang dicoba aja belum kok tahu mampu di mana? Kamu Tahunya. coba-coba. Ini mau doa. Mau coba-coba. Bukan ini bicara soal hukum. Mau hilang itu enakmu. Enggak lah. Mampu ada dua, Ustaz. Mampu biologis sama mampu finansial. Nah, Kalau mampu biologis itu bisa terjadi kapan saja. Tapi kalau udah mampu finansial tanpa ada punya kekuatan biologis itu nggak mampu. Seorang impoten duitnya banyak nggak mampu dia untuk kawin dua. Tapi sebenarnya yang menjadi bukan konteks dari Quran itu bukan soal kemampuan, tapi berbicara yang namanya porsi adil. Fa in khiftum alla ta'dilu. oke, sekarang bicara soal adil. Bagaimana seorang Kiai Murtani kalau dia tidak boleh poligami dulu, dia tahu adil atau tidak? Nah, Kan harus dicoba dulu baru kelihatan Kamu adil. mau coba-coba juga. Kamu kenapa Saya ngomong Kiai Murtani. merekomendasikan Nggak apa-apa, untuk saya buat kambing adil? hitam, Mau Bu. coba-coba kamu. Saya ngomongin Kiai Murtani. Saya buat kambing hitam nggak Saya. apa-apa. Saya Tapi Pak Kiai, Iya. kan kita bisa tolak ukur itu ada di diri masing-masing. Mm-mm. Mampu tidaknya itu kan yang bisa menjawab dirinya sendiri. Iya, betul. Nah, itu dia. Kalau Minal dia punya- khaifinnya itu, Bu. Ada sifat takut. Nah, kalau udah begitu susah. Berarti kan dia nggak mampu. Dan sekarang begini, fungsi dari adil itu kan, yang namanya adil itu pengertian kita itu bukan yang kayak namanya ransek perempuan di dalam 100 dibagi 2, 50-50. 50-50. Tetapi yang namanya pengertian adil ini Adil kan relatif. relatif, sesuai dengan kemampuan. Sekarang pertanyaan saya, Dalam kalau arti punya kemampuan, dalam arti kebutuhan, bukan kalau kemampuan. punya istri seperti ini, masa dikasih satu? Kagak cukup, belum kenyang dia. Iya. Orang besarnya segitu. Iya. Begitu kan? Nah, jadi kembali lagi jauhin pisau. bahwa yang namanya konsep adil ini memang kan sangat relatif dan sangat berat, Iya. begitu. Jadi ini kan perlu sebuah pemahaman yang lebih jauh dan lebih dalam. Jadi Bicara soal adil ya. jadi agama itu nggak bisa ditelan Mentah-mentah. mentah-mentah. Kalau Ya, harus menurut dimatangin dulu. sunnahnya nunggu mati dulu yang pertama. Nah, itu. Ya itu. Sunahnya itu. Gitu. Yang itu lebih baik daripada nyakitin yang masih hidup juga. Ya sebenarnya tidak ada istilah menyakiti. Justru itu adalah ladang pahala. Wow, saya tidak mau. No, Pahala banyak dari yang lain. Kalau lihat TV bubar. iya. Kalau lihat TV Pahala bubar. banyak dari situ ya. Iya. Kalau lihat TV bubar ini. Pintu surga itu banyak Kiai, bukan dari pintu itu saja. Ya, tapi yang Jadi lain kalau digembok, yang ini orang-orang yang dibuka. memang ya kalau orang-orang memang perempuan Ya, yang kan mau perempuan sih ngomong begini. pahalanya dari situ ya monggo silahkan. Tapi kalau kita tidak ya. Tidak. Rungokno. Nih, dengerin ya kamu ya. Rungokno ki, lanang-lanangan ki. Amalia, Tunjuk-tunjuk. Ada nunggu kamera. tadi ada Amalia tuh bawa ke sini. Rungokno. Ngono. Kalau ngurokno apa? Rungokno. Dengerin. Gak usah ngomong. Udah. Rungokno. Dengerin. Jadi gini, Jadi Bu. tuh. Dengerin. Kalau kita menurut hukum Islam, Memang boleh. memang dikatakan Dibolehkan. kita ini kan semua walaupun satu juga bidadari 7 yang di langit itu marah, Bu, kalau kita tidak bersifat adil juga kepada suami. Kan gini, lebih baik aku hidup menjanda daripada digilir cinta. Waduh. Mau. Waduh. Salah. Lah gimana? Dengan konsep seperti itu Status janda repot. akan banyak fitnah. Saya cari yang lain lagi. Lain, Bu.
Orang laki, Jawaban masih muda. orang laki nggak punya intinya idah. begini intinya. Orang laki nggak punya idah. Intinya begini. Kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan kagak bisa begitu? Oh, ya, Oh, tetap itu enggak. dalam Kalau hukum saya enggak kembali. begitu. Maksudnya Kita nyari gini, laki, Oh. nyari yang lain. Ya, ada memang yang seperti itu. ya mau tukar tambah juga yang begini Ada juga. seperti itu, tapi ya, juga ada juga paling enggak. diiklanin Saya nggak setuju dulu. kalau seperti itu. Ya diiklanin dulu kalau mau tukar tambah yang kayak begini-begini diiklanin dulu juga kalau nggak online. Kagak ada yang Kalau mau. melalui iklan pos kota juga lama dibacanya. Udah tambah sampai Kiai mau. banyak di pasar baru. Saya takutnya kan udah dia Jembatan itu. udah expire ini kan udah Sekarang masa saya pala 4 sekarang udah tanya sama gitu Kiai. kan. Expire Sama udah. Ustadz ada Pak. Sekarang sama Bu Leni. Ya punya gimana punya? Ciri-ciri seorang perempuan yang solehwah seperti apa? Wah, Ciri-ciri perempuan saya satu, gala nih, satu nih gala. Kedua, Kedua, cangkeman. ketiga, Yang ketiga, jaluan. apa alasannya? Hah? Alasannya apa? Alasannya, nah sekarang laki-laki tiap hari diomelin. Itu kan udah sakitnya kan di sini. Jadi kan katanya kalau Udah terbiasa nelangsa di hidup. nah dia. udah saking suami ibu yang mana ngomong-ngomong ini? Oh, iya. Terus begitu dia mati kan katanya begini, tidak ada balasan orang yang sabar kecuali surga. Kan orang lakinya sudah disakiti terus, Pak. Begitu mati, malaikat lihat, ini entong kasihan, di dunia udah disakitin terus, udah masuk surga. Jadi ada sejarahnya. diomel-omelin mulu sama bininya. Jadi ada sejarahnya. Gimana caranya gimana? Jadi rata-rata kalau wali itu punya istrinya galak. Oh begitu ya? Iya. Apa alasannya? Karena banyak sabarnya. Oh. Nah, iya. Dan ini pernah terjadi dalam sebuah kisah. Ada seorang wali itu, tiap dia sendiri nggak sadar bahwa dia itu wali, Kalau ini kan wali YouTube. gitu kan? Iya. Dia karena saking tiap harinya diomelin, Diomelin sama istrinya. galak, Iya. cangkeman, Iya. gitu istilahnya. Jaluan. Jaluan. Nah, istilahnya akhirnya dapat seperti itu, dia mendapat derajat jadi wali. Barangkali saya termasuk wali ya. Wali murut, Wali YouTube. wali YouTube kali ya. Wali YouTube. Jangan saya aku termasuk wali ya. Kebetulan semua orang laki itu pengen. Semua 99% pengen nikah lagi. Tapi dari ekonomi, yang kedua dari nafkah. Jadi kalau saya ditawarin, mau gak? Masih mau. Semua antum juga masih mau. Ini nggak usah menang. Semua mau. Orang laki masih Cariin, mau. ya cariin. Cariin. Besok sama aku. Bentar. Aku udah tahu. Ini kan udah saya tanya, Bu. Aku tak tanya sama kan Bu. Ciri-ciri suami yang soleh itu apa Bu? Soleh. Gimana Bu? Gue sundut, gue buang rokok nih kalau Pokoknya ini. seperti suami saya. Eh? Yang seperti suami saya udah. Wah, kakak jujur sih berarti. orang kemarin kan begini, jangan suka menyakiti orang, jangan begini. Wah, kakak jujur. Wah, wes, ini pelajaran nih. Orang perempuan, Iya, kalau dikatakan ikhlas suaminya nikah, nggak mungkin nggak ada rasa sakit hati. iya pasti sakit hati. Betul. Walaupun dia nggak, ya udah tua banget nih. Yang begini udah nggak bisa kawin. Nikah masih bisa. Jadi walaupun dituntun sama istrinya yang tua untuk menghampiri dia nikah, itu nggak mungkin, nggak normal rasa sakit hati. Jadi itu gini, nggak Ji, ada ceritanya, Ji. Jadi kalau orang istrinya sakit, Ji, itu di akhiratnya pincang jalannya. Iya. Kok bisa? Sebab begini, Ustaz. Dan itu Karena kejar juga. Jadi antara amal dia dengan keburukan dia, ini kita akan lihat. Jadi diding dia. Tapi kalau dua dia akan jejak. Oh iya benar. Dipegang di sini, pegang di sini Nah, ya. kalau tiga, ketika dia ke belakang, ada yang lewat. Lah keempat. Keempat, dia kerja atau ke depan, ada yang juga. Nah, makanya jejak. Apa lagi? Gitu. Enggak, saya enggak. Ini. Saya Dan ini enggak. dan ini ada cerita lagi. Bukan saya. Ini ada cerita lagi. Gini, Ji, ada Iya, cerita lagi oke. kayak gini. Ceritanya gini. Ada seorang laki-laki itu dia punya istri lebih dari satu, dua dan tiga, gitu kan. Ceritanya istri yang pertama ketika di akhirat dia mau gugat. Ya Allah, saya punya suami, dia menyakiti saya. Dia tidak, pokoknya menyakiti lah. Zolim pada saya. Dia nikah lagi.
gitu kan. Akhirnya kata Allah, kata malaikat, kamu masuk neraka, masuk. Akhirnya sebelum masuk neraka ketemulah dengan istri kedua dan ketiga. Iya. Lalu Ketemu kata istrinya ini, malaikat mau dibawa kemana istri saya? Ke suami saya. Suami saya. Mau masuk neraka sebab dia telah menzalimi, menyakiti istri saya. Kata yang kedua ketiga, sebentar malaikat, saya menjadi istri yang kedua dan yang saya yang ketiga, katanya saya terima dan ridho dengan dia. Tuh. nggak Ya jadi. jelas, yang jadi dua muda. pembela dua. Kalau yang tua, no. Satu kalah kan? Ya. Nah, satu kalah kan? Iya. 2, 3. Jadi menang. Iya. 1 lawan 2 menang mana? Pulang dua. Nah, dibelain. Saya ridho ya Allah, walaupun dikasihnya dikit, waktunya dikit, Nih. tapi saya ridho ya Allah Agak. karena dia bimbing saya. Tuh. Nih, Ini cerita Pak Ji. Dan kopas lagi. orang laki, Pakai itu taruh sini. orang Biar laki, kelihatan. orang laki yang punya, Nah, sini. orang Sampai laki, sini, tuh. tidak, Ini cerita, Bu. orang laki yang punya istri satu itu keder, Bu, pulangnya ke situ-situ mulu. Iya. Enggak pengalaman dia. Iya. Jadi itu yang punya istri satu orang yang keder, orang laki, karena pulangnya ke situ lagi, situ lagi. Iya, bosan akhirnya. Makanya ada istilah pepatah orang sana, orang dari Jawa itu, dari luar Jawa itu mengatakan, jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Nah itu, Itu malah lagu gali lubang tutup lubang. itu jangan sampai Jangan jatuh sampai ke kita lubang yang jatuh. sama. Betul, Bu. Jadi bisa Bukannya jatuh, gimana? Masuk ke lubang yang jadi jangan sampai jangan lagi. sampai. Jadi ada yang kedua. Rumah nih, rumah nih. Biasanya ke sana. Biarin, rumah nih. Ojo. Ini nanti niru iki hilang. Habis ya ini ya. Lihat ya. Pakai samurai. Swear. Jangan pakai samurai langsung hilang, setekan kuku. Dikit-dikit. Jangan pelan-pelan. Dikit-dikit. Ini yang nyari tema siapa yang marah siapa? Gue bingung emosi. Nih, minumin obat batuk nih. Paginya yang tema yang enggak. Beda narasumbernya, Ji. Ini kalau di TV udah etiket tuh kan. Ada repot. Repot urusannya. Bu, minum obat batuk tadi tidur deh. Acara berantakan, makalahnya kemana? Jawabannya kemana? Ya benar begitu. Jadi benar kan, Ustaz? Ya begitulah. Pertama wali. Enggak, aku kan bilang begitulah, begitu. Oh, begitulah. Enggak, repotnya. Iya, Bu ya. Kamu sini. Repotnya Jangan orang. nutupin Lah kan kamera. itu udah selesai kan live-nya. Belum. Repotnya orang itu menikah dua. Pertama, dalam keadaan hari raya. Dua-duanya minta hari pertama. Yang kedua saat mati. Coba. Andai kata beliau punya pertama. Bang, kali-kali apa bang lebaran di sini? Kata yang pertama, kata yang kedua. Nah, terus yang pertama bingung. Ustaz, stop. Objeknya jangan dia deh. Dia aja. Ya, Harus ada yang nyanyi lagu Dewa. Si Dani. Enaknya dalam hati. Kalau Sisi dua, empat. Jadi bidadari juga nggak marahin ibu doang. Ditanya juga istri 2, 3, dan 4, kenapa lu nyakitin suami gue? Sekarang pertanyaan saya, kalau Kiai Murtani nikah lagi boleh nggak, Bu? boleh. Apa alasannya, Bu? Udah bosen. Biar enggak. Biar berbagi. Oh, betul. Apa? Berbagi pahala. Beri paha juga. Paha lah. Kamu gak nanya sama aku. Nggak berani. Nggak berani. Udah kagak berani. Saya tanya, Bapak, gimana setuju gak ibu kalau suaminya nikah lagi? Gimana Bu Leni kalau suaminya nikah lagi? Jelas aja kamu tak bikin dunia ini jadi neraka biasanya. Udah kayak Tuhan. Bu. Kalau memang dikodratkan di Lauhil Mahfud dia punya 2 gimana? Saya mundur. Enggak mau. Kalau lagu nih, aku mundur alon-alon. Satu, saya akan bikin dia menderita dari penderitaan yang aku Bu rasakan. santet aku. Ya nggak tahu mau disantet mau apa, namanya orang kalap ya. Galak Pokoknya banget. kalau sakit itu udah kayak apa? Sakitnya tuh di sini. Kayaknya Ibu sudah biasa sakit hati kayaknya. Sakit hati itu Udah pengalaman sakit hati kan? Makanya berbagi. Hanya kalau hanya jadi- orang yang merasa sakit hati yang bisa bicara soal sakit hati. Ya.